Halo teman-teman kelas retorika, perkenalkan nama saya Bibi Rizya Cantika dari kelas Retorika. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara untuk presentasi yang efektif dan efisien. Tahu nggak sih kalian kalau orang-orang yang lancar dan bisa berbicara di depan umum dan melakukan presentasi yang baik dan benar adalah orang-orang yang menguasai ilmu public speaking? Nah, ilmu public speaking di sini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan oleh si komunikator ini tersampaikan dengan baik kepada halayak luas. Nah, sebenarnya ilmu public speaking ini akarnya dari ilmu retorika. Untuk ilmu retorika sendiri ada dua aliran. Yang pertama ada aliran epistemologis. Nah, pada aliran ini itu menekankan aspek-aspek psikologis manusia seperti teori pengetahuan, asal-usul atau sifat-sifat dasar manusia. Untuk aliran retorika yang kedua ada yang namanya aliran bellecetris. Nah, bellecetris ini berasal dari bahasa Prancis yang artinya tulisan yang indah. Berbeda dengan aliran epistemologis, retorika bellecetris ini sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, dan kadang-kadang mengabaikan segi informatifnya. Jadi orang-orang yang menggunakan aliran bellecetris ini adalah orang-orang yang lebih mengutamakan keindahan bahasa yang akan disampaikan, tutur bahasa, diksi yang digunakan, seperti itu. Seorang pembicara yang akan membujuk halayak harus mempertimbangkan 3 aspek retorika. Yang pertama adalah aspek logika atau logos, aspek patos atau emosi, dan aspek etos atau kredibilitas. Nah, untuk aspek logika yang diutamakan adalah bagaimana cara si komunikator menyampaikan suatu pesan secara logis. Nah, yang kedua yaitu adalah bagaimana emosi yang dibawakan oleh si pembicara agar menyentuh halayak luas. Yang ketiga adalah kredibilitas, bagaimana si pembicara itu bisa benar-benar dipercaya oleh halayak luas. Misalnya dia adalah seorang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, makanya dia mempunyai peran dalam masyarakat. Itu lebih membuat suatu presentasi lebih efisien dan efektif. Nah, retorika ini adalah teori yang memberi petunjuk untuk menyusun sebuah pidato atau presentasi yang efektif dengan menggunakan alat-alat persuasi yang tersedia. Berikut adalah beberapa prinsip pidato retorika, yakni yang pertama adalah penguasaan secara aktif sejumlah kosakata. Jadi si komunikator ini harus menguasai banyak kosakata agar si halayak itu tidak bosan dalam mendengarkan pesan yang disampaikan. Adalah penguasaan kaidah-kaidah ketatabahasaan. Jadi sang komunikator ini harus mengerti bagaimana kaidah-kaidah tata bahasa yang baik agar si pendengar atau halayak luas ini bisa menangkap pesan-pesan tersebut dengan efektif. Yang ketiga adalah penguasaan gaya bahasa dan menciptakan gaya bahasa yang baru dan menarik. Nah, ini ditujukan agar komunikan tidak bosan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat adalah kemampuan penalaran yang baik. Jadi si komunikator ini harus peka terhadap emosi yang dirasakan oleh pendengar. Keterampilan dan kesanggupan untuk menguasai seni berbicara ini dapat dicapai dengan mencontoh para tokoh-tokoh yang terkenal dengan mempelajari dan menggunakan hukum-hukum retorika, serta melakukan latihan yang teratur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama adalah inventio atau penemuan. Pada tahap ini, pembicara mengali topik dan meneliti halayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Dalam tahap ini juga, pembicara merumuskan tujuan dan mengumpulkan bahan atau argumen yang sesuai dengan kebutuhan halayak. Aristoteles menyebut 3 cara untuk mempengaruhi manusia. Cara yang pertama adalah Anda harus sanggup menunjukkan kepada halayak bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat, atau ini adalah etos. Yang kedua adalah emosi atau emosional, yaitu Anda harus menyentuh hati halayak, perasaan, emosi,
harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka. Yang ketiga adalah aspek logis, yaitu Anda harus meyakinkan halayak bagaimana cara untuk menunjukkan bukti-bukti yang mendukung argumen Anda. Jadi halayak bisa percaya dengan apa argumen yang Anda sampaikan. Adalah dispositio atau penyusunan. Nah, pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Nah, Aristoteles menyebutnya taksis yang berarti pembagian. Pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Susunan berikut mengikuti kebiasaan berpikir manusia, yaitu susunan seperti pada umumnya, yaitu adalah pengantar, pernyataan, argumen, dan yang terakhir adalah epilog. Nah, untuk yang ketiga adalah elocutio atau gaya. Nah, pada tahap ini pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Nah, Aristoteles memberikan nasihat, gunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima. Pilih kata-kata yang jelas dan langsung, sampaikan kalimat yang indah, mulia, dan hidup. Sesuaikan dengan bahasa pesan halayak dan pembicara. Yang terakhir adalah pronunciatio atau penyampaian. Nah, pada tahap ini pembicara menyampaikan pesan secara lisan. Di sini acting sangat berperan, di mana pembicara harus memperhatikan oras suara dan gerakan-gerakan seperti anggota badan. Sekian presentasi saya tentang bagaimana cara melakukan presentasi yang efektif dan efisien. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat selalu ya.